Untuk hari itu ceritanya Sarewi Gading terdampar di desa Ara. Itu begini, semua sumber tutur seakan sepakat memberi keterangan mengenai keturunan dari 3 kerajaan besar yang pernah memerintah di Bulukumba. Dan pada akhirnya beberapa keturunan mereka pun juga pernah memerintah di beberapa daerah di Bulukumba. Sejarahnya Kalempuan, Ero diolong kedua kerajaan, ada 2 kerajaan besar dulu. Pertama itu kerajaan Bone, itu ya gelarnya Puang. Terus yang dari kerajaan Goa, gelarannya Karaeng. Jadi itu Kalempuan di situ bertemu itu, karena dulu ini lautan semua ini, lautan. Di situ saja di puncaknya itu Kalempuan ada 1 pulau. Hanya dia itu bertemu antara raja di situ. Dia membahas masalahnya ini Bulukumba yang tersembunyi. Nah, dia bilang, yang dari Puang bagaimana ini? Kalau yang dari Puang itu diwakili oleh namanya Kubaina. Apa? Kubaina namanya. Kubaina. Ya. Nah, itu yang dari Bone itu urusannya dulu. Kalau yang dari Karaeng itu urusannya Sauri Gading. Oh, kaitannya Sauri Gading. Nah, Sauri Gading di situ bertemu antara Kubaina dengan Sauri Gading di Gunung Kalempuang. Jadi dia membahas untuk masyarakatnya ke depan. Karena dulu ini lautan, sampai itu di depan rumah itu masih lautan sampai ke sini dulu. Jadi dia bertemu di situ, dia bilang bagaimana ini masyarakat ke depan karena ini sudah sempit kita punya anu. Dia bilang enggak, itu lautan disuruh mundur, suruh mundur. Jadi mundur ke sini itu lautan. Jadi kalau itu namanya boto, ada boto itu yang anu bilang tunggu boto dulu. Boto itu artinya sandro. Artinya yang terima anunya, yang doanya sama Allah, ya datang boto, ya mundur ke sana. Ketiga kerajaan besar yang pernah berpengaruh pada tatanan kehidupan dan pemerintahan di Bulukumba itu adalah kerajaan Luwu, Goa, dan Bone. Sedangkan sejarah pembuatan perahu pinisi di desa Ara, kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, menurut cerita dimulai dengan adanya seorang yang bernama Sawery Gading, putra Raja Luwu. Pada suatu waktu, Sawery Gading bertemu dengan saudara sepupunya bernama Palawa Gau. Kepada sepupunya itu, ia menyatakan jatuh cinta pada seorang gadis yang belum dia pernah kenal. Pernyataan Sawery Gading ini oleh Palawa Gau dianggap suatu perbuatan tercela karena gadis yang disukai oleh Sawery Gading itu adalah saudara kembarnya. Palawa Gau menjelaskan keadaan Sawery Gading yang lahir kembar buncing. Tetapi Sawery Gading tidak bisa menerima hal itu. Banyaknya bukti-buktian di situ, bukti anunya ada kerang, kulit-kulit, timah, segala macam. Itu masih saya dapat itu. Dapat bukti kan makanya dulu di situ. Tahu. Jadi ada botol disuruh mundur ke sini lautan. Dan mundur. Itu lautan mundur. Mundur sendiri ya? Nah, mundur sendiri karena kekuasaannya itu botol dari yang diberikan oleh Allah. Jadi mundur. Hanya terdamparlah itu perangnya Sawery Gading. Ini maka terbentuklah selayar. Gak bilang anda apa-apa, saya punya perahu korban-korban semua. Yang penting masyarakat nanti ke depannya bisa menikmati. Biar rela kalau ada perahunya itu terdampar, itulah yang jadi pulau saya. Nah, jadi terus cerita ini sampai Tanete itu kan masalah terus kalau sampai ada Bulukumba itu
itu di situ ditentukan dulu. Wah, ini bulu kumpa itu kan yang dari Puang, masih bulu kumpa itu namanya. Bulu kumpa artinya masih gunung saya itu. Gunung yang tersembunyi bulu kumpa itulah Arai. Bulu kumba. Kumba, iya. Kumba yang tersembunyi. Nah, gunung tersembunyi karena dia tidak dilihat oleh ini. Jadi yang dilihat saja itu Puang dia bulu kumpa. Sampai dikatakan bulu kumpa. Bulu kumpa. Iya, iya. Jadi bulu kumba terus ada bulu kumba ya. Ah, bulu Awalnya kumba. dari bulu Kalau kumba bulu ya. kumba sudah masuk ke sana ini ya. Bahasa ini pintu Bandung. Ini bahasa sini ke sini. Sejak saat itu timbullah keinginan Sarewi Gading untuk mencari saudara kembarnya itu. Karena didorong oleh keinginan dan kemauan yang besar untuk bertemu dengan saudara kembarnya itu, maka Sawery Gading mencari jalan untuk bisa menemui saudara kembarnya. Untuk Tanah biru itu artinya tanah yang baru. Tanah baru. Tanah yang baru. Mundur lautan. Ya dah. Tanah yang baru. Jadi kasih mundur lautan sama boto itu baru ada kelihatan. Sampai hari ini namanya masih tanah biru. Makanya guys, tanah biru. Karena Sondro itu tadi ya. Iya, karena Sandro tadi Iya, itu yang Foto. foto itu. Woto itu diberi kekuasaan oleh Tuhan, punya kemampuan mundurkan tepi laut. ya. Kalau Sandro nah itu anu dulu itu. Pawang. Ya, pawang. Bisa berjalan sampai ke di mana Sampai ke Serigadi masih ada bukti sejarah itu. Ada di Selayar, ada dia punya jangkar Iya. besar-besar. Gong, ada gong. Gongnya semua itu. Gongnya itu. Itu yang anu ya. Gamparannya itu. Dari kapalnya Sawery Gading Ah, itu. itu Ya. masih ada buktinya. Ada jangkar juga di sana itu di Selayar. Apa gongnya itu gongnya itu karena setelah terbentuk itu Pulau Selayar, makanya banyak raja-raja, tapi raja itu yang sebenarnya yang ganas-ganas itu yang tidak mau mendengarkan perintah. Nah, terdampar semua ke sana di buangan di Selayar. Ya itu keturunan-keturunan raja yang tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat anu. Foto itu ya. Nah, dia dikirim, dibuang ke sana ke Selayar. Ya, makanya dikasih nama Selayar itu Ya, salah sebenarnya layar. salah berlayar. Salah berlayar. Kesasar Ya. istilahnya itu Karena dia sampai di kita sini. diusir. Kenapa katanya di sini nih? Akhirnya ya kita salah berlayar ini. Akhirnya diberi nama Selayar. Pada suatu waktu, ia dapat bertemu dan beradu pandang dengan saudara kembarnya itu. Barulah ia dapat membenarkan penjelasan sepupunya, Palawa Gaul. Ia jatuh cinta kepada Wetentri Abeng, saudara kembarnya yang lama terpisah. Supaya ini perahunya ini Mas Sawery Gading punya. Apa kan ada kuburan di Sawery Gading di situ di Rumah Tata itu. Naiklah dia di situ, bahasanya naik kencing. Kencing itu artinya menanam benih. Di situlah lagi ada penerus yang membesarkan kerajaannya. Itulah titisan dari itu yang mengatakan bahwa kita ini salah berlayar. Mau nanti tinggal istirahat, nah kawin di situ. Nah itulah yang menjadi lagi kebangsawanan mereka. Setelah mereka dari Palopo, terdampar di situ, maka gelar kebangsawanan mereka itu sama. Sejak pertemuan itu, maka timbullah hasrat Sawery Gading untuk mempersunting saudara kembarnya yang bernama Wetentri Abeng. Namun dalam sejarah Luwu, hal ini tidak boleh terjadi. Dan bila hal ini terjadi, maka negara akan hancur dan rakyat akan musnah. Dinasehatilah Sawery Gading oleh saudara kembarnya Wetentri Abeng dan membujuknya untuk pergi saja meninggalkan kampung halamannya ke tanah Cina. Bikinlah dia perahu dari kayu walendrenge. Hanya kayu waktu itu, kayu terbesar dalam satu daun walendrenge ini, satu daun bisa berteduh 40 ekor kerbau. Saking besarnya itu. Nah, satu daunnya itu jadi waktu itu
seperti pohon lombok dulu itu kan semua besar. Iya, iya. Lombok itu kayaknya besar. Setelah ulen rengi ditebang, maka mereka berikrar bahwa kan ini ulen rengi ini kayu yang dibikin Sawi Gading ini kayu, termasuk rajanya kayu. Nah mereka sudah bertekad, karena raja saya sudah ditebang, maka saya tidak akan besar lagi. Oh, ada perjanjian ya. Jadi di situlah itu lombok. Hingga kini tidak ada yang besar. Ada yang kecil. Aja kecil saja. Tapi kadang kita dapat termasuk ada di rumah itu meja, kecuali kalau kita waktu itu kesasar. Kita dapat lombok besar. Ada waktu itu di daerah Sulawesi Tenggara sana yang menebang itu itulah mereka itu bikin anu sampai di Bone itu waktu ditebang itu ulen rengi itu ini bekas tebanannya ini yang kan pakai kampak toh. Nah itulah yang jadi di sini di daerah Sopeng itu batu asa itu yang untuk menajamkan itu itulah yang dibikin bekas panunya itu menjadi fosil ya batu. Itulah yang hingga kini menjadi bahan batu. Yang wilayah sini orang-orang kampung dia diambil di gunung untuk bahan batu itu dari tebangannya itu membatu sampai jadilah sungai Walanai. Jadi itu sungai Walanai itu sarang-sarang burung di situ semua itu saking besarnya itu mengalir itu kuning airnya itu karena bukan air sebenarnya, itu hanya telur dari pohon itu. Itulah hingga kini di sana airnya selalu telur. Oh. Tapi itu laut kan? Sungai. Oh, sungai. Sungai tembus ke laut. Sungai apa tadi? Sungai Walanai. Walanai. Itu asal usul tadi ya. Apa tadi? Nah, Sawi Gading. Sawi Gading itu kosaannya sampai begitu, sampai mana dulu itu. Iya, iya. Dan sampai di sini kan Kumba ini kita udah masuk itu jadi main daratan ini. Mulai dari itu sampai Bontotiro. Di situ sudah perbatasan itu. Makanya di situ ada di sini dulu kan ilmu hitam dengan ilmu putih yang berkuasa. Di situ kan seperti yang di Selayar itu kan istilahnya yang penganut yang keras itu. Jadi sama Kajan juga yang pakai yang hitam itu. Hanya ada di situ ditaruh itu Datuk Tiro. Dengan berat hati, Sawery Gading menerima nasihat adik kembarnya. Tetapi ia tidak bisa berlayar ke negeri itu karena tidak memiliki perahu. Wetentri Abeng menunjuk pohon kayu besar di tengah hutan untuk dijadikan perahu. Ternyata pohon ini tidak dapat ditumbangkan meskipun telah beberapa hari ditebang. Dengan rasa mangsul, Wetentri Abeng mengadu pada kakeknya, Lotonge Langi atau Batara Guru, yang kemudian menyuruh Sawery Gading menunggu di pantai. Konon, dengan kekuatan magiknya atau gaibnya, Batara Guru menenggelamkan pohon itu, kemudian muncul di pantai, sudah menjelma menjadi sebuah perahu. Dalam mitologi Bugis, perahu ini dinamai Ila Walenreng. Nah, Datuk Tiro. Itu salah satu si pohon indah ini semua di sini pelaut, khususnya orang Indonesia dengan sejarahnya itu Sawery Gading itu sampai dia bisa bikin perahu waktu itu untuk menggalang buana. Itu Datuk Tiro itu memang ditugaskan di sini kan dia termasuk waliullah untuk membendung kejahatan. Ya. Atau ilmu hitam yang dari Kajan dengan ilmu yang dari Selayar. Seandainya tidak ada itu yang Datuk Tiro tempatkan di situ, mungkin di sini tidak ada kayak sekarang ini. Ya, tidak keislamannya, Tidak keislamannya, tidak ada penganut paham-paham yang bagus, aliran-aliran putih ya, yang bagus. Semua aliran jahat.
tapi karena kekuasaan Allah dia ditempatkan di situ sebagai wali untuk menyebarluaskan Islam. Datuk Tiro itu tadinya dari mana asalnya? Apa Datuk Tiro? Tiro. Ya Datuk Tiro ya. Tiba-tiba ada. Ya. Tiba-tiba ada dari Sumatera ya. Datuk Tiro ya dari Sumatera. Ya. Aceh. Bukan, ya Sumatera mas. Pokoknya Sumatera ya. Sumatera. Dia berkumpul di situ di atas. Itu salah satunya itu kan 3 itu bersaudara. Ada Datuk Tiro, ada Datuk Pandang, ada Datuk Tiro, Datuk Pandang, Datuk Rupa. Itu meluangnya dia itu pertandingan masalah ilmunya. Kalau ada yang mau diperjelas langsung ditanyakan langsung aja. Iya. Kalau itu Datuk Tiro itu dia dia kan merokok. Dia Datuk Pandang ini rokoknya dibakar di apa namanya itu di hujan. Kalau hujan itu ya bisa terbakar rokoknya. Nah, terus nih Datuk itu pas ada petir tidak isap rokoknya terbakar juga. Ini Datuk Tiro ini dia tancapkan tongkatnya di tanah keluar air, dia isap terbakar juga. Jadi sama-sama paling kalau menurut kita penilaian kita itu Datuk Tiro yang paling tinggi. Karena tongkatnya sampai sekarang itu masih ada sungai di sini. Kayak yang didatangi orang itu mandi baru sebenarnya. Mata air itu sampai jadi sungai sekarang itu dia mengelilingi masjid itu di masjid. Itu satu cerita ya. Ya. Cerita berikutnya silakan. Siapa Bapak? Silakan. Apanya itu? Cerita yang lain. Baru ada namanya Wasali itu yang jaga di situ dulu tuh. Wasali itulah yang tapi nggak tahu sekarang keturunannya di mana itu. Bilang sampai sekarang dikuasai oleh orang-orang di situ. Itu makanya dikatakan kampung Denuang. Ya Parenuangan istilahnya apa itu ya. Titipan. Nah di situ yang jaga dulu itulah punya air buaya. Air buaya di situ. Di sini rata-rata itulah yang sering kemarin itu diberikan ini sampai maka sampai ada itu. Uang itu masih di sini. Ya, di dekat Gulai. Kampung Uang. Ya, dan Uang. Siapa punya? Itu kampus saya, Pak. Oh, kamu. Kampungnya Bang itu. Kedua itu harus sejarah tersendiri itu. Tapi yang punya itulah tadi itu yang yang sama-sama Sawiri Gading itu yang bikin situ perkampungan. Dengan memakai Ilawa Lenreng, Sawiri Gading bersiap meninggalkan Luwu. Sebelumnya berangkat, ia diberitahu oleh adiknya ciri-ciri Wecudai. Sesampainya di Cina, ia menemukan jodohnya. Wajah dan bentuk tubuhnya sama dengan Wetentri Abeng, hanya beda namanya, Wi Chundai Putri Cina. Sebelum Sawiri Gading meninggalkan tanah Luwu dahulu, di hadapan Batara Guru, ia bersumpah untuk tidak lagi menginjakan kaki di tanah Luwu. Akan tetapi, setelah lama berdiam di tanah Cina, tergerak hatinya untuk kembali ke tanah Luwu tanpa mengingat sumpahnya lagi. Dari cerita Karampuang itu, Pak. Ya, dari sana Karampuan sampai dia sakit di main tumbang. Oh, bermula dari Karampuan, Pak Di. Ya, dibagi sekarang. karena kekuasaan wilayah Arunge itu, Karunge Utiro dibagi koro antar bahwa keren runa batasna kere jadi polis inja itu lo keren no mai karaeng jadi ke kurla maktama di bone di situlah kurla no puang Jadi sampai sekarang menjadi turun-temurun panggilan itu, Pak. Iya. Dia harus menjadi batasan batas wilayah. batas wilayahnya jadi tamak tuh puang
Karaeng. Kalau Bulukumba Karaeng. Karai. Bulukumba kan termane. Lalu dibantai jadi pon, tak kalat buah. Riolo digaga Bulukumba pa Riolo masih na kuasa ya bantaeng. Jadi Karaeng pengganti raja, Pak. Iya Ya, Karaeng gelar raja. Raja ro. Gelaran raja ro di Karaeng. Asal Andi nih seumpama karena umum ke Sulawesi Andi pasti kalau wilayahnya koro Pulau Sinjai lo koro menreknya di Goa Karaeng. Kalau lain dari Bone, Raja Bone juga, tuang itu gelarna, tuang. Ya, iya naruh si Jolo si runtu. Kasari tadi makan kiku di matu dia ceparna di popota. Jadi bahas di Kordiase. Ya ada luas sana karena pule di utusan lah karena Mauli ini dendre royano ro untuk mapasoro ro boto kani boto dipakangkan dari boto ro anun atau diterima ki anun di Pangala Taala. Kalau pasoro kita sikelo di laut. Nah roy ke popota matu na anu iki. Karena katwoni, soro yang kasih ke itu mai, dompatnya apa mulai tadi di laut di luar di Mundri pas itu mencari tanah, kenapa mencari tanah ini di mai, di Mundri dia jalannya sengaseng itu dia, kawan sana kampung-kampungnya maka ada majelo, di Bulukumba, itu nasi Bulukumba, dia ro Bulukumba ro, enak di tai, ro kan Bulukumba, enak di faida tuh bulu tak jangan faida. Itulah kena ujung siapa dan siapa bulu, nak siapa nak tahu ujung bulu itu biasa ujung bulu ini. Kayu benda di main lalu di terus namanya lalu dikira. Lalu di sila jalan daro di taman ini kamet kemarin dia kalau itu dikali kayu pesannya mencari pulau itu yang penting. Makasih mah tuh popo di Mundi. Kayak tikeni biar lagi corona. Kenuhi, lalu biasa sekarang itu. Dari asal mula kampung, Pak. Jadi Bulukumba pertama sampai membentuk beberapa wilayah-wilayah, itulah kecamatan. Ya. Loe. Ya, kecamatan. Itu yang Karampuang itu. Dari Karampuang, anunya itu, Pak. Karampuang di situ tempat Tempat. persetujuan, perjanjiannya, kesepakatannya mengambil kesepakatan. Lalu dikatakan, oh sana Tanah Beru, ini Lemo-Lemo, ini Ujung Loe, ini namanya ini. Jadi proses penamaannya itu berdasarkan kejadian yang terjadi pada saat itu. Ya. Tanah Beru artinya tanah yang baru muncul, tadinya laut, belum jadi latang, sehingga disebut Tanah Beru. Beru itu baru ya. Beru itu baru. Nah, Itu gitu. batu-batu ke rumah batu-batu. Ya, Karang di sana itu betul, banyak. batu karang. Batu karang yang di sana itu jadi Kasih. kehidupan sisa di sana paling. Di tanah ini Batak nih, jagung. Karena batu. Sampai ini Ujung Loe, karena di situ banyak ujung sungai yang bertemu, sehingga Ujung Loe namanya. Nah, di situ sampai yang dititip tadi itu, yang di Renuang itu, bikin empang di situ. Karena dia mau empangnya itu tidak diganggu orang, dia munculkan buaya di situ sebagai penjaganya. Sampai sekarang buaya masih ada. Begitu. Jadi sinopsisnya begitu. Dalam perjalanan itu, perahu yang ditumpangi Saweri Gading pecah dan salah satunya terdampar di arah pecahannya. Disinilah asal mula sejarah orang Arab pandai membuat perahu. Hasil pengamatan langsung pada pecahan perahu Saweri Gading yang terdampar di arah Kalebiseang atau lunasnya dan bagian papannya, buku atau gading serta lepe, kayu balok, penahan lantai. Itulah bagian perahu yang terdampar di arah. Layar dan tali temalinya terdampar di bira, dan shooting atau lunas pada bagian buritan dan haluan perahu terdampar di lemo-lemo. Itulah sebabnya orang Arab pandai membuat perahu, orang bira ahli dalam pelayaran,
dan orang Lemo-Lemo memiliki kehalusan kerja dan model shooting. Dari cerita rakyat ini tumbuh pemeu dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Panre Patangara Bira Pasing Kolona tu Araya Pabing Kuna tu Lemo-Lemo. Ahli menilai bentuk perahu dari Bira. Ahli menerapatkan papan perahu dari Ara. Ahli menghaluskan perahu dari Lemo-Lemo. Berdasarkan kisah ini, kemudian tercipta norma pembagian profesi antar komunitas dalam perkembangan industri perahu di Bontohari, Bulukumba. Orang Ara dipercaya mewarisi keahlian pembuatan perahu karena papan badan perahu Saweri Gading terdampar di pantai Ara. Orang Bira dipercaya sebagai ahli dalam pelayaran lantaran tiang layar Ila Walenreng terdapat di pantai Bira. Sedangkan orang Lemo-Lemo mendapatkan legitimasi sebagai pemilik perahu karena papan dek yang merupakan simbol dari muatan perahu terdampar di sana. Dari mitos ini pula diturunkan aturan bahwa pemilik perahu tidak boleh melanggar perjanjian dengan pembuat perahu karena sebagaimana disimbolkan oleh pelanggaran Sumpah Saweri Gading pemilik perahu kepada Batara Guru pembuat perahu. Akibatnya perahu itu tenggelam. Mitos ini juga melegitimasi klaim bahwa keahlian membuat perahu adalah warisan untuk orang Ara. Mereka ahli membuat perahu karena nenek moyang mereka lah yang meramu kembali perahu Saweri Gading yang dibuat langsung secara magis oleh Batara Guru. Sekian. Ya, versi yang lain ini baru satu ya tadi ya. Itu satu judul yang sebenarnya mengcover semua seluruh peristiwa, tapi ada lagi yang spesifik masih banyak. Seperti itu. Katakanlah misalnya Cerita apa lagi yang ini? Yang kaitannya dengan laut. Itu daro itu di pantai ya, Pak Jukukang kian Jukukang. Pak Jukukang. Pak Jukukang. Ya, biar kita cari tahu nanti. Pak Ya, silakan Pak. Ya. Dia Pak Jukukang. Itu cerita kedua, Pak. Ya. Pak Jukukang ini artinya tempat terciptanya ikan. Ya. Tempat terciptanya ikan. Jadi namanya ikan pale. Apa itu? Lajuru. Bukan Lajuru. Lajuru itu ikan yang panjang pitok nah, halam pipi. Ya, nanti mulai dari situ lagi. Dulu tuh sama dengan layar kan ya, ikan layar. Biar dia kita Banting. Ya, silakan sampai ini aja. Nah, tak bentuk nasa itu ada bukan di pantai. Baru ini dulu, itu raja dulu itu. Nak kuelo kiri ke mani wanuai, masuk saya reke kehidupan masyarakat. Itu membentuk nih pertemuan biasa di dasar pantai. Ya roh yang mana reke semua itu masyarakat datang di situ membuat namanya alole. Alole itu isinya beras ketan. Alole baru dibungkus dengan kuli daun bukan kelapa indru aren aren daun aren pucuk aren toh indru ya itu raung indru pucuk indru daun pucuk aren. Nah, itu yang dibungkuskan, jadi semua itu masyarakat membawa ke situ. Kalau misalnya situasi, misalnya apa ceklik, ya, nah begitu.
Jadi di situ ada rumahnya di sini di perbatasan pantai Bulukumba itu. Itu rumah kerajaannya dulu masih ada itu. Nah, jadi itu masyarakat datang semua membawa itu alole. Alole namanya itu alole. Alole itu lah yang di situ di mantra-mantra di bahasa istilahnya berdoa semua itu masyarakat yang datang. Sesaji di situ. Sesaji. Ya. Pasoro masuk Pasoro, Pangolo, Pangolo. Nama Pangolo. Jadi ya lu di Pegauli menjelang Ramadan. Iya, Setiap akhir ayan na ro. aku rumah ramai di Ayan sana. na ro uli na ro ya lo leke kurang malirangi. Ayan na ro mencaji balik. Ayan na ro di Jadi kan itu kulitnya itu kalau oleh tadi itu lah yang telah menjadi ikan laju, balik laju nih. banyak lagi Ikan nan tadi ikan layar apa? Laju nih. Nah, iya na ro uli na ro. Jadi ya ro orang koli semua ya kalau pulang kita kembali ke rumah masing-masing bawa itu kalau oleh disimpan di pintu sebagai tanda untuk permohonan supaya makasih pendapatannya kembali itu misalnya ikan caranya banyak. makasih di tasike meng ke balik karena ikan dia terjadi dan dua Jadi hasil panennya melimpah ruah. panennya melimpah. Dan sampai sekarang itu di tukangnya dia kan begitu itu setiap tahun menjelang Ramadan. Kayak ini gambar baru ini baru ada karena untuk memperingati itu. Memperingati itu sejarahnya itu sampai ada itu ikan begini. Masih kepercayaan dulu toh. Raja yang angka pokoknya sama itu raja yang bilau masih kena. Mohon Kejadian tradisi ini koro. jadi tradisi. Jadi mah pasar itu koro itu sudah ada bentuk pasar di situ pasar tahunan memang. Orang yang beli di pasar itu harus membeli semua bawa pulang. Ya supaya untuk istilahnya memperbaiki rezeki Baik kehidupan lah. Jadi supaya mereka nanti kembali. Supaya jadi kita tenang. Itu setiap bulan puasa Tahun. menjelang Menjelang Ramadan. di sana itu sudah setiap tahun. Sabang itu bulan Saban itu kalau Ya, bulan bulan Saban. Saban, ya. Setiap 10 Saban. Akhir itu 10 Saban. Kayak sebuah kali 10 Saban itu. Ya kan di 10 hari bulan Saban. Nah itu akhir itu kan di situ itu. Kalau sudah masuk di 10 Saban, biasa 1 minggu, biasa 10 hari. Ganti dari ini tapi akhirnya dia 10 Saban. Terus itu. Turun ke laut. Di situ masyarakat itu pada saat mereka menyerahkan itu yang sesajen itu, masyarakat di sana turun itu mencari itu laju, Balik laju. ya, laju. Dapat banyak gitu ya. Nah, yang mulai kecil mereka itu berkata bahwa dia punya raja waktu itu muncul lah waktu itu yang laju itu kalau mereka cari turun mencari itu kami ke laut masing-masing ya, macam lagi kalau seperti kalau sudah panen raya begitu tuh banyak nah, mereka lagi di laut. Siapa ya saya mimpin itu Pak? Bukan kapal kalau misalnya dia bisa ada memang khusus untuk orang-orang ini yang sudah handal-handal. Jadi di depan itu yang akhirnya kalau mau dikasih di atas dia Di atas, mau dikasih di atas turun naik. di atas tiang-tiang. Jadi dia bersila di atas sih mau beri komando di. Kami ini kan ada istilahnya pakai kipas yang kapal ini kan bor yang bor ya dengan tareka itu namanya. Nah, itu tareka ya. Karena kan ukurannya itu sekarang kan bukan sudah diperbarui 30 ukurannya ada 40.
yang jus-jusnya juga saya jadikan kitab gundul yang tidak punya baris. Nggak punya rokam ya. Oh, jadi ditulis Arab Melayu? Iya. Itu? Nah, sudah di ini di evaluasi kembali tapi dalam bahasa Lontara Makassar. Madura. Oke, bahasa-bahasa Iya, Bugis ya? Iya, bentuknya Lontara ya. Makassar. Tapi kalau yang pakai bahasa ini Melayu nggak ada ya? Melayu. Kalau pakai bahasa Melayu yang di Melayu sana. Di Melayu Kita di sini kan tidak ada. dia Al-Quran semua dia evaluasi kembali dari juz yang bukan 30, 40 dia semuanya udah pakai. Kan yang darinya ini kan yang kita 40. Dan 10-nya itu ada di Istilahnya sudah rahasia itu ya. ini rahasia yang 10. Itu yang dia kaji kembali menjadi 10 tambahannya ya, tambahan 10 juz. Tapi enggak punya baris. Gundul. Tapi itu kitabnya kitab apa itu? Ya, Kitab apa itu? gundul. Ya apa namanya yang istilah bahasa di Kasaub ya. Oh, kitab tasawuf. Iya, Kasaub. Ada berapa itu? Berapa ini? 10 juz. 10 juz. Tambahannya gitu. Jadi tambahnya 10 juz ya. Itu ngambil dari Al-Quran juga ya? Iya, dari Al-Quran. Dia kaji kembali. 10 juz terus ini. Yang tadi 40 itu apa? Iya, Totalnya 30 tambah 30 itu yang 10 tambah 10. 10. Cuma dia evaluasi kembali. Iya. Yang tersirat itu Oh, yang dibukukan 30 ya? yang 40 ya tadi? Sebenarnya yang 10 diambil juga dari 30. itu yang 30 itu yang tersurat. Itulah yang terdiri Siapa yang 6.000. membuat yang menyusun itu? Nenek, yang saya lihat siapa? Nenek yang pertama yang kaji kapal perahu. Namanya siapa? Hah? Kalau udah Selatan, ini? Puding Selatan. Apa? Puding Selatan. Puding Selatan. Puding Selatan. Yang dari Puting di Selatan. yang berdaeng di Lemo-Lemo. Pudaeng Selatan. Budaya Selatan. Yang Ini yang pertama nih. ya mengkaji kapal dari dasar ini dari awal. Yaitu berdomisili di Lemo-Lemo. Lemo itu mana? Itu sudah orang yang bisa kasih jalan anu kapal di atas laut di Darat darat. tanpa orang. Dia coba pakai doa. Kedua. Jarang dia yang buat kasih nama pinisi, dia yang buat yang kaji dari dasarnya. Kan dipakai diambil dari 13 rukun Islam. 13. Ini yang kapal pertama dia buat yang seperti ini. Ini kapal tradisional itu. Ya. Ya, Sudah seperti itu. racing. Pudaeng Selatan. Pudaeng Selatan. Ini ya Pajala. Pajala, Patorani, Pinisi. Tiga itu. Kalau yang kecilnya Pajala, yang sedang Patorani, yang besarnya sudah Pinisi. Bedanya Pajala sama Patorani apa? Kalau Patorani Kalau yang Patorani ada nelayan ukurannya juga, kecil. cuman dia jarak Pajala tempuhnya ukurannya kecil. jauh. Itu yang Kan Patorani. ada 3, ada kecil, ada sedang, ada besar. Kalau sudah besar. Pajala yang paling kecil ya? Iya Pajala. Oh, gitu. Kalau Pajala yang paling kecil. Oh, Pajala paling Terus kecil. yang kedua. Patorani. Patorani. Ya, Ya, paling sama. besar Pinisi. Iya. Oh, gitu. Kalau Patorani itu jarak tempuhnya sudah agak jauh. Sampai ke mana itu? Dia Sampai ditual. Tual, pokoknya sama Merauke. Iya. Sama Merauke. Tapi Indonesia ya. semua pakai mesin. Pakai mesin. Dulu layar. layar. Layar dulu kan Yang layar. Pajala juga pakai. Dulu layar, sekarang sudah Sekarang kan sudah modern kan. modern teknologi. Semua dulu layar. Dulu layar. Pajala itu kurang berapa itu? Jarak tempuhnya itu. Ada yang panjang atas itu 9 meter 10. Hampir 10 ya? Iya, 19 10. Kalau Pajala ini lebih ya. Iya, 10 kali 15. Patorani. Kalau finish itu biasa sudah sampai 25, 40. Itu kan sudah kapasitas besar. Itu bisa sampai ke sana ya, luar negeri ya. Ada keluar negeri. Lebarnya Ya berapa? itu hari anu yang ke Vancouver sana itu kan Pinisi Nusantara. Kemana? Pinisi Nusantara yang di Vancouver sana. Tergantung dari Kanada. ke
dia mengarungi ya lautan bebas. Kan kini sih soalnya biar kapal itu soalnya bisa disamping sih. Misalkan dia punya latihan layar, lalu dia punya tiang layar 7, dia punya layar 2 tiang 7 layar. 2 tiang 7 layar. Kalau kaitannya dengan Basok Kunjung Barani? Kunjung Barani? Tidak ada kaitannya. Karena yang pertama kapal semuanya, kalau sejarah semuanya kan pertama Nabi Nuh, Nabi Nuh turun ke Sawi Gading, turun ke Okulin Selatan, acaranya utara, Okulin Selatan, turun lagi sama semua kita sekarang artinya menjadi satu warga, satu warga, satu komunitas yang dan saya kan Sawi Gading soalnya kan biasanya kan saya baca di internet kalau saya browsing sejarah apa saya lihat kan itu dari pendapat orang ke orang ya populasi kembali sampai masuk banyak nggak sama semua kalau tidak ada yang sama karena itu dia bilang Sawi Gading berlayar sampai ke Tiongkok. Kita lihat tidak dan lihat kok karena itu kan cerita orang konon tapi memang kalau misalnya fakta dia memang pernah berlayar lewat sini tapi sampai di Lemo-Lemo dia singgah sholat sampai ke Bira singgah sholat sampai di Ara juga singgah sholat tapi pas dia minta air wudhu dikasih dia sholat di situ tiga tempat ini. Nah, pas dia berlayar tidak lama kemudian dia mau balik ke Luwuk, tidak sampai di Luwuk kapalnya pecah. Tapi maksudnya ya mungkin atau dia sengaja atau bagaimana wali. Jadi itu semua serpihan-serpihannya terdampar ke 3 daerah ini, 3 wilayah ini. Yang layarnya itu terdampar di Bira, makanya yang nakoda kapten itu rata-rata pintar semua. Iya karena layarnya terdampar di situ. Dia yang ahlinya. Nah, jadi dia punya lunas, dia punya link dapat dalam ilmu. Akhirnya yang orang arahnya itu menjadi semua yang 2 daerah ini membuat kapal. Nah, tapi yang kayu itulah yang aku disalahkan. Dia kayu kembali, dia kumpulkan semua itu serpihan-serpihan. Tapi dia kumpulkan bahkan pasti serpihan tidak full kita dapat. Nah, jadi makanya dia pikir bagaimana ini bisa terapung begini. Kalau saya buat dari serpihan kayu pasti bisa. Nah, dia kaji ya, ambil Al-Quran dari dia punya tubuh punya dia jadi juga karena itu kapal semuanya dia sama dengan tubuh manusia dia kan kita punya tulang rusuk tulang rusuk itu jadi tulangnya juga di dalam kita punya dia punya kayu panjang itu urat yang panjang semua. Terus kita punya papan terus kalau kita ini kaki kita angkat kita angkat dua-dua begini akan jadi tinggi. Terus ini dia punya lunas, tulang belakang. Makanya dari tubuh. Terus kalau misalnya peluncuran, pasti ada ritualnya bocor dengan itu bocor kan sama kita kalau lahir. Pasti tali pusar potong. Nah disitulah menandakan bilang kapal itu sudah selesai, sudah bisa jadi polisi orang sudah jadi orang lah, sudah lengkap. Tadi yang kapalnya pecah jadi 3 itu satu ke Tanjung Bira, satunya lagi yang layarnya ke Tanjung Bira, yang ke Lemo-Lemo apanya? Itulah serpihan-serpihan ada 2 wilayah, ada di Ara, ada di Lemo-Lemo. Satunya apa? Lemo-Lemo. Makanya tidak Ara. Makanya tidak full serpihan karena ada di satu wilayah ada satu di sini, makanya dua wilayah ini pintar buat Untuk kapalnya. Tapi kalau pelautnya orang beda. Karena yang kaji itu hanya badannya itu ada di Arah, ada di Lemo. Itulah tadi dikumpulkan oleh ini Selatan itu. terus layarnya
anu ya tadi kapalnya Sawer Gading lah yang Iya, Ya. Sawer Gading. Itu yang pecah. itu kan. Akhir dari proses Entah perjalanannya bagaimana pada saat itu-nya, tapi dia sih pasti pecah. Karena ada serpihan dia. Sampai sekarang juga yang dikaji kapal pertama itu masih lunasnya masih ada sampai sekarang, belum hancur. Tapi masih disimpan di rumah. Di mana? Dimuseumkan, kayak dimuseumkan begitu. Di mana mesinnya tidak dipublikasikan. Karena itu yang punya. Cuma kita yang bisa lihat. Ya. Gitu. Banyak yang tidak bisa dipublikasikan kayak baca. Karena setiap pemotongan lunas pasti ada ritual. Nah, itu yang ada satu kitab yang harus, karena tidak semua orang bisa, karena kapan salah potong atau salah ukur fatal, nyawa diambil. Nah, taruhannya itu. Peluncurannya tidak semua orang tahu, bocor punya pusat tidak semua orang tahu. Pokoknya banyak yang, kalau kita mau kaji semuanya masih banyak lagi. Nah itu yang saya lihat di internet tidak ada yang benar, saya rasa tidak ada yang benar. Saya juga biasa buka juga. Banyak versi ya. Ya banyak versi.